Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya nak. Alhamdulillah baik. Semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat dari jarak jauh ini wajah-wajah kalian tampak kelihatan segar. Tampak kelihatan ceria. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk Ketua Kelas Mas Ikhwan Yuwan memimpin doa pada pertemuan siang hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya nak. Untuk yang pertama, Mbak Askia Musana. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang baru, masih ingatkah kalian untuk pertemuan minggu yang lalu itu kalian mempelajari tentang apa? Masih Puisi lama, Bu. Puisi lama. Tentang puisi lama. Baik sekali ya. Jadi untuk pertemuan minggu yang lalu itu kalian telah mempelajari tentang puisi lama, di mana puisi itu juga termasuk sebuah karya sastra ya nak ya. Kemarin itu sudah dijelaskan sama Bu Anita bahwa karya sastra itu contohnya ada puisi, ada prosa, ada film, ada drama, kemudian ada juga kesenian tradisional. Anak-anak yang Ibu cintai, pada pertemuan kemarin itu Ibu telah menyampaikan materi tentang puisi lama. Puisi lama yang telah Ibu sampaikan itu tentang apa saja? Syair, pantun, dan gurindam. Anak-anak yang Ibu cintai, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang teks narasi. Teks narasi di sini tentang apa? Cerita fantasi, ya nak ya. Sudah tampak nak gambar yang ada di sini? Sudah, Bu. Untuk pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang karya sastra prosa berupa teks narasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu coba untuk Mbak Alia Fatika dibaca terlebih dahulu apa di sini? Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyimpulkan karakter tokoh, latar, dan tema pada cerita fantasi dengan benar. 2. Peserta didik mampu menemukan bukti karakter tokoh, latar, dan tema pada cerita fantasi dengan cermat. Betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan dapat menyimpulkan karakter atau watak dari tokoh, latar, dan tema pada cerita fantasi yang kalian baca atau kalian dengarkan. Paham anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Paham, Bu. Gambar yang telah kalian lihat di sini, ini siapa anak-anak? Joko Lenon. Betul sekali, semuanya pintar, semuanya benar, ya. Bahwa di dalam tampilan gambar tersebut itu merupakan gambar dari seorang penulis fiksi terkenal, yaitu Joko Lelono. Anak-anak yang saya cintai, sebelum Ibu menyampaikan materi lebih jauh, sekarang kalian lihat atau kalian simak video berikut ini. Cerita bebek dan telur emas. Dikisahkan, tinggallah seorang petani bernama Muklis. Ia memiliki seorang istri dan 3 anak. Di dalam video tersebut, itu merupakan contoh dari teks narasi ya nak ya. Teks cerita fantasi, cerita fiksi, di mana isinya itu merupakan hasil khayalan dari imajinasi pengarang. Nah, isi dari teks cerita fantasi atau cerita fiksi itu merupakan perkembangan kejadian atau sebuah peristiwa. Di dalam video tersebut, itu tadi ada rangkaian peristiwanya. Mulai dari petani yang
miskin, kemudian berusaha untuk memelihara bebek, kemudian setiap hari itu bebek mengeluarkan telur, ternyata telur itu adalah butir telur emas, dan setiap hari bebek-bebek tersebut itu selalu mengeluarkan sebutir telur emas. Ada rangkaian peristiwa yang disebut juga dengan alur tadi, itu pengertian dari teks narasi. Kemudian ciri dari teks narasi yang di sini merupakan teks cerita fantasi, ya. Ini apa saja, Nak? Alia Fatika, bisa dibacakan? Ciri-ciri teks cerita fantasi. 1. Ada keajaiban, kemisteriusan, keanehan dalam cerita. 2. Ide cerita bersifat khayal. 3. Menggunakan berbagai latar, ruang dan waktu. Tokohnya unik, memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa teks narasi atau cerita fantasi itu mempunyai unsur pembangun. Ya, unsur pembangun yang ada di dalam teks cerita fantasi itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana untuk pertemuan hari ini kita membicarakan untuk unsur intrinsiknya dulu. Untuk unsur ekstrinsiknya nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak, untuk unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi, ini diantaranya ada tema, ada tokoh, kemudian ada alur cerita, ada latar cerita, ada amanat, dan ada sudut pandang. Dari cerita fantasi, di sini ada dua macam. Yang pertama itu ada cerita fantasi total, di mana cerita fantasi total, ini isi dari cerita fantasi itu adalah tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi isinya itu tidak terjadi di dalam dunia nyata. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Itu juga bisa kalian lihat pada buku paket halaman 45. Kemudian yang kedua, ada cerita fantasi sebagian atau irisan. Di mana cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi isinya itu sebagian masih menggunakan nama-nama, latar, maupun tema yang ada di dalam kehidupan nyata. Sebelum Ibu lanjutkan, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Siap anak-anak diberi tugas oleh Ibu? Siap, Bu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memberikan tugas pada kalian, di sini Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Yang dalam satu room ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kebetulan ini di sini Ibu sudah membuatnya. Jadi dalam satu ruangan ini, dalam satu room ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Tugas kalian ini akan Ibu share di WhatsApp grup kelas kalian. Sudah sampai anak-anak? KPD? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, oke. Sudah ya. Tugas kalian yang pertama, ini adalah menyimpulkan karakter tokoh. Tugas yang kedua, kalian diminta untuk menemukan bukti dari karakter tokoh, latar, dan tema pada cerita yang telah kalian baca. Sekarang kalian kerjakan. Ibu akan selalu memantau diskusi kalian. Oke, jika sudah, sekarang akan Ibu lanjutkan. Semuanya sudah selesai ya, anak-anak? Karena diskusi kalian sudah selesai, Ibu harap untuk kelompok 1 mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya ke dalam forum ini. Silakan, siapa yang mewakili, Nak? Apakah Mbak Ika? Oh, Mbak Alif. Oh, silakan Mbak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 1 latar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa tokoh dari cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga adalah Nataga yang mempunyai sifat penuh semangat dan pantang menyerah. Dewi Kabut sifatnya baik hati dan serigala jahat, sombong, dan pemarah. Kemudian latar tempatnya terjadi di Tanah Modo dan tema dari cerita tersebut yaitu perjuangan mempertahankan tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah untuk kelompok 1, 2, dan 3 semuanya telah menyampaikan hasil diskusinya di room ini. Kemudian untuk materi pada siang hari ini, coba materi apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini, Nak? Ada yang masih ingat materi apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, Mas Vinanda, tentang apa, Mas? Tentang cerita fantasi, Bu, di mana dalam cerita tersebut ada keajaiban di dalam cerita. Iya, tentang teks cerita fantasi, yang mana di dalam cerita tersebut ada keajaiban di dalam diri tokoh-tokohnya. Jadi, pada pertemuan kali ini tadi, kita telah mempelajari tentang teks narasi, di mana teks narasi itu merupakan teks yang isinya itu berupa khayalan, hasil dari imajinasi pengarang. Terus, selanjutnya, teks cerita fantasi itu juga ada 2 jenis. Ya, jadi yang pertama itu teks cerita fantasi total, dan yang kedua itu ada teks cerita fantasi irisan. Di dalam teks cerita narasi itu ada unsur-unsurnya, diantaranya ada tema, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, yang sangat penting untuk pembelajar hari ini itu adalah amanat yang ada di dalam teks cerita fantasi yang telah kalian lihat tadi pada tayangan bebek dan telur emas tadi. Kita tidak boleh rakus dan harus sabar. Itu terdapat dalam unsur intrinsik teks narasi yang berupa amanat. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk minggu depan. Silahkan untuk minggu depan, kalian mencari teks cerita narasi, baik dari internet maupun dari buku cerita, ya. Kalian bawa di pembelajaran Bu Anita, kemudian untuk minggu depan itu kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi tersebut. Mohon itu diperhatikan, jangan sampai ada yang lupa. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi Bu Anita tanya. Tidak. Ya. Pertemuan kali ini Ibu akhiri. Ya. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anakku pada pertemuan minggu depan. Pertemuan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.